kabar? Baik dok, how are you? Baik. Welcome. Pemirsa Dokter Os, hari ini saya sudah bersama Nadine dan kita berdua ini mau makan makanan yang vegetarian atau vegan. Yes. Wah, pastinya makanan di sini nih nggak akan ada yang namanya daging-dagingan, tapi kayaknya rasanya bakal enak ya. Aku jamin enak banget. Wah, ini tempat nongkrongnya Nadine nih biasanya. Makanya saya penasaran, sebenarnya gimana sih rasanya jadi seorang vegetarian? Kita masuk aja yuk, kita langsung cobain kayak apa. Yuk, ikutin kita ya. Kenapa? Kayaknya enak-enak. Kayaknya burgernya kelihatan enak-enak ya. Ya, mau pernah cobain sih burgernya. Burgernya enak. Jadi itu mau coba yang lain deh kan. Ya udah itu aja deh, Mbak. Thank you ya. Oh, jadi ini tempatnya, tempat kamu biasa datang. Yes, nah kalau lagi nggak sempet datang ke sini aku pasti datang juga. Oh gitu. Memang di sini semuanya makanannya untuk vegetarian dan vegan ya? Yes, jadi semuanya di sini plant based, nabati based, ada vegetarian dan vegan juga. Wow. Tapi penasaran deh, sebenarnya dari kapan sih Nadine jadi vegetarian? Sekarang vegetarian atau vegan udah? Aku vegan. Udah vegan ya? Tapi aku termasuk vegan yang fleksibel. Jadi kalau Artinya? misalnya lagi keluar kota ke daerah dan nggak ada pilihan yang vegan, aku Bisa vegetarian. ya? Tapi bedanya adalah vegan kan nggak makan Nggak makan yang produk namanya hewani yaitu susu sama atau sekali. telur. Kalau vegetarian aku masih. masih ya? Aku sejak Oktober tahun kemarin vegan. Dan sebelumnya pescatarian yaitu cuma seafood dan sebelumnya lagi pelan-pelan berhenti makan daging merah sama ayam. Jadi awalnya juga nggak langsung ya, tapi Yes. ada tahapnya ya? Yes. Mungkin pemirsa di rumah ini juga yang penasaran, oh, apa sih dari tadi kita ngomongin vegetarian, vegan gitu ya. Memang nih, Nadine ini memang sekarang ini sudah tidak makan daging lagi ya. Tidak daging hewani itu sudah nggak dikonsumsi lagi. Nah, ini termasuk salah satunya adalah vegetarian, di mana dia hanya mengkonsumsi tanaman dan juga protein nabati, misalnya tahu tempe gitu ya. Kalau vegan, dia memang sudah sama sekali tidak mengkonsumsi yang namanya produk dari hewani, kayak susu, keju, ya itu semua sudah nggak ada lagi ya dikonsumsi lagi. Yogurt juga enggak. Wah. Mentega juga enggak ya, itu kan semua dari produk susu ya. Tapi mungkin kan ada tuh olahan yang dari nabati juga ada tuh kayak batang gitu. Ada juga. Wah, nah pemirsa di rumah, ternyata memang yang menjadi seorang vegetarian dan vegan itu banyak sekali manfaatnya buat kesehatan juga. Kamu cerita dong Nadine, sejauh ini nih menjadi seorang vegan, itu apa sih yang dirasain? Oke, jadi sebelum aku jadi vegan kan aku nyobain pescatarian diet selama setahun. Karena Ya. menurut penelitian yang satu ini, kita harus makan tergantung blood type. Dari ini ya, golongan darah ya? Golongan darah ya. Nah, golongan darah aku adalah O. Jadi katanya paling bagus itu makan seafood Seafood aja. karena kita biasanya kekurangan iodin dan ada masalah tiroid kan. Oke. Tapi selama setahun itu aku makan dan sebenarnya alasan kenapa aku menjadi vegan itu awalnya bukan untuk kesehatan, tapi untuk lingkungan hidup, environmental. Oh gitu. Kenapa? Emang kamu ada traumatis atau apa, pengalaman apa? Bukan tahu sih sebenarnya, tapi ternyata tuh peternakan hewan, apalagi peternakan sapi, itu efek negatifnya, dampak negatifnya terhadap bumi kita ini tuh paling besar. Itu melebihi efek negatif untuk perubahan iklim dari misalnya transportasi. Jadi awalnya dari situ berarti makan sapi dan daging merah. Tapi yang aku rasain secara kesehatan sejak aku menjadi vegan itu dalam 3 atau 4 bulan pertama aku nggak olahraga, tapi aku kurusan. Oh, berat badannya turun. Berat badan turun dan bukan kayak tiba-tiba jadi sakit atau gimana, tapi kayaknya lebih enteng. Dan mungkin waktu aku masih makan seafood, sistem pencernaannya tuh nggak optimal. Oke. Jadi pas benar-benar jadi vegan, semuanya lancar dan jadi lebih enteng, lebih Bawahnya lebih enak gitu ya sehari-harinya. Wah, memang nih untuk menjadi seorang vegetarian, ternyata manfaatnya untuk kesehatan itu juga luar biasa banyaknya. Jadi yang pasti kalau menghindari produk dari hewani, kita pasti terhindar dari satu yang namanya kolesterol. Kolesterol itu juga kan berasal dari sumber-sumber yang hewani ya. Nah,
kolesterol itu kita tahu kalau jumlahnya meningkat sekali di dalam tubuh kita, itu bisa menyebabkan hiperkolesterolemia dan itu bisa menjadi faktor risiko dari berbagai penyakit kardiovaskuler, kayak misalnya jantung, penyakit stroke, gitu ya, dan itu sangat berbahaya. Tapi juga tadi seperti Nadine sudah bilang, kalau kita menghindari lemak dari hewani, ya, otomatis berat badannya bisa menjadi lebih cepat turun. Dan juga dia bisa terhindar dari yang namanya diabetes mellitus, dan juga karena kolesterolnya nggak tinggi di dalam tubuh seseorang, akibatnya dia bisa terhindar dari satu penyakit yang disebabkan oleh kolesterol tinggi, yaitu batu empedu. Wah, jadi sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Vegan nggak kalah juga. Vegan juga banyak sekali manfaatnya. Selain yang tadi di manfaat kesehatan dari vegetarian, vegan itu sendiri juga ternyata bisa memberikan keuntungan lain, yaitu bisa mencegah penyakit tekanan darah tinggi. Jadi nggak ada lagi tuh hipertensi. Kemudian bisa mencegah yang namanya kanker payudara. Ya. Oke, thank you. Wow, menarik banget ya. Selain itu dia juga bagus sekali untuk mencegah terjadinya kanker payudara. Gitu. Bahkan osteoporosis pun bisa terhindar. Kadang-kadang orang kan takut tuh, Nadine, nanti kalau saya nggak minum produk susu atau nggak produk hewani, kita takut nanti dapat kalsiumnya dari mana? Nah, kalau kamu sendiri gimana tuh biasanya dapat kalsium dari mana? Nah, jadi sebelum aku menjadi vegan, atau di awal-awalnya aku menjadi vegan, aku nggak mau buta mencoba lifestyle yang baru, karena ini benar-benar 180 derajat dari yang sebelumnya ya. Makanya benar-benar harus teliti gitu, kita mempelajari semua asupan-asupan ini bisa dapat dari mana aja. Kalau kalsium dari kedelai, dari bayam, biasanya aku situ, dan kacang-kacangan juga. Kacang-kacangan, bener. Kalau kita takut nih, misalnya takut yang namanya orang-orang yang jarang konsumsi daging, takut terkena namanya osteoporosis karena kalsiumnya nggak cukup. Tenang aja, karena di produk-produk olahan vegan ini ternyata banyak sekali kalsiumnya. Pasti kita konsumsi ada yang namanya oat di situ, gandum, itu tinggi kalsium. Kemudian kedelai itu banyak sekali kita gunakan misalnya nih sebagai pengganti daging. Ini kan seperti yang saya pesan hari ini, kan ini steak sebenarnya ya. Tampaknya sih bener kayak daging ya, tapi ternyata ini terbuat dari berbagai olahan jamur dan juga tahu, di mana di sini juga banyak sekali dari kandungan kalsiumnya itu sendiri. Kalau kamu isinya ada apa aja tuh? Bayam, wortel ya? Wortel, timun, ada apa ya? Wortel pasti bagus banget karena banyak vitamin A-nya, beta karotin, bagus buat mata. Sama kalau timun kan bagus karena adem ya. Dia banyak airnya sebenarnya. Ini banyak mineral-mineralnya. Dan ini kayaknya tortilla wrap-nya itu oat ya, gandum ya? Atau whole wheat mungkin. Oh, dari whole wheat ya. Bisa juga. Sini ada beet-nya juga. Beet itu bagus banget untuk orang-orang yang mengalami anemia. Karena dia juga banyak antioksidannya juga, dan dia warnanya kan merah tuh. Nah, segala sesuatu yang warnanya merah keunguan, itu antioksidannya bagus banget. Pasti mengandung flavonoid atau antasantin. Nah, itu bagus sekali untuk daya tahan tubuh kita juga. Tapi ternyata menjadi seorang vegetarian itu nggak susah loh, asal kita mau berusaha, dan itu mulainya juga seperti Nadine ya, itu perlahan. Sekarang juga udah banyak tuh gerakan di masyarakat yang menghilangkan daging satu hari. Nah, biasanya di hari Senin, udah banyak yang pemerintah ya menyarankan masyarakatnya supaya nggak mengkonsumsi daging dalam sehari, paling nggak sehari lah, dalam seminggu. Awalnya dari situ, awalnya aku mulai mencoba diet yang vegetarian itu dari Meatless Monday kan. Wow. Jadi setiap hari Senin, makannya gado-gado. Makannya gado-gado. Oke. Tapi habis itu ternyata bisa nemuin keenakannya dari situ ya? Iya. Asam lemak juga kita bisa dapatkan loh tetap dari sini ya. Berbagai minyak seperti minyak canola, kemudian minyak kedelai, itu juga bisa menggantikan fungsi dari omega 3, 6, dan 9 yang kita bisa dapatkan dari ikan biasanya. Alpukat juga. Minyak kelapa juga. Virgin coconut oil bagus banget juga untuk kulit kita juga. Wah, ternyata menjadi seorang vegetarian tuh banyak sekali manfaatnya. Dan rasanya nggak kalah enak loh dibandingkan orang yang biasanya mengkonsumsi daging. Tergantung cara pengolahannya berarti ya. Iya. Nah, kalau tips dari Nadine sendiri nih, gimana sih untuk menjadi seorang vegetarian atau vegan yang baik itu seperti apa?
kayaknya semuanya harus berawal dengan kenapa kita ingin merubah kan. Mungkin ada orang yang harus berubah karena kebutuhan kesehatan. Kalau aku kan bukan. Ya. Kalau aku kan kesadaran, ya, kesadaran tentang lingkungan hidup. Jadi sadari dulu kenapa kita mau berubah. Sesudah itu apa ya? Don't be hard on yourself. Cobalah bertahap gitu. Kayak aku awalnya sehari seminggu. Sesudah itu makin banyak harinya, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya aku bilang kayaknya udah bisa saatnya terusnya ya. Iya. Jadi awalnya aku coba jadi vegan, itu ada vegan challenge 21 hari. Aku coba dulu nih, 21 hari bisa nggak? Kalau misalnya bisa ya udah terusin. Tapi ternyata setelah 21 hari aku nggak inget, aku udah lupa. Sampai sebulan berikutnya baru, oh iya aku kan lagi challenge, tapi karena udah nggak terasa, udah kelewat, ya udah diterusin aja gitu kan. Dan ternyata nggak ada masalah ya? Nggak masalah. Jadi bertahap, be slow. Thank you. Wah, ini apa lagi? Lucu sekali. Oh, superfood cool. Thank you. Oke, ini saya lihat ada granulanya ya di sini ya. Wow. Mangga, alpukat. Mangga, alpukat, pisang, semua buah-buahan yang bisa memenuhi kebutuhan gizi harian kita. Wah, ada proteinnya kita bisa dapatkan. Magnesium, kalium, potasiumnya nih tinggi sekali nih di pisang. Wah, ini jadi pengen nyobain nih. Mau cobain? Ya. Kalau gitu gimana ya kalau misalnya saya akan mencoba berapa hari dalam seminggu akan saya coba mulai no meat day. That's awesome. Gimana pemirsa? Tertarik nggak untuk menjadi seorang vegetarian? Kalau banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan, kenapa nggak? Bisa nggak dicoba dari sekarang? Sesaat lagi Dokter Ras Indonesia akan segera kembali. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap saksikan Dokter Ras Indonesia. Kita makan dulu sekarang.